Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mengadakan kebaktian onsite di GKI Kota Wisata. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita mengikuti kebaktian onsite di GKI Kota Wisata ini? Oleh karena itu, selamat menyimak video berikut ini. Karena kapasitas ruang kebaktian yang terbatas, umat harus registrasi secara online terlebih dahulu. Hanya umat dewasa dan berusia di bawah 60 tahun, serta dalam keadaan sehat yang dapat hadir kebaktian secara onsite. Kebaktian juga akan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Kota Wisata. Hadirlah di gereja minimal 15 menit sebelum kebaktian dimulai. Hindari sentuhan fisik seperti berjabat tangan. Gunakan masker dan jaga jarak. Petugas akan mengukur suhu Anda. Umat telah melakukan registrasi akan mendapatkan nomor tempat duduk. Antrilah dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Tunjukkan tanda registrasi Anda kepada petugas. Bersihkan tangan Anda sebelum masuk ruang kebaktian. Umat dianjurkan untuk menggunakan tangga, tetaplah menjaga jarak di tangga. Kapasitas lift hanya untuk 4 orang. Ikuti petunjuk yang ada di dalam lift. Majelis Jemaat juga telah menunjuk Satgas COVID-19 yang akan memastikan pelaksanaan kebaktian memenuhi protokol kesehatan. Anda akan dipandu petugas untuk duduk di tempat sesuai dengan registrasi Anda. Seluruh petugas kebaktian juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tetap kenakan masker Anda selama kebaktian berlangsung. Salam damai tidak dilakukan dengan berjabat tangan. Umat dianjurkan untuk memberikan persembahan secara transfer ke rekening maupun QRIS. Kode QRIS tersedia di kursi di depan Anda. Jika Anda memberikan persembahan secara tunai, gunakan amplop yang Anda siapkan sendiri dan masukkan ke dalam kotak setelah kebaktian selesai. Ikuti arahan petugas untuk meninggalkan ruangan kebaktian secara bergantian. Demikianlah Bapak dan Ibu video protokol kebaktian onsite GKI Kota Wisata. Semoga kita bisa mengikuti nanti kebaktian onsite dengan baik. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna
dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif, dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema Gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun, kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudera yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis.
Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Kini, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Allah
Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami kembali untuk beribadah. Kami percaya Tuhan selama 32 tahun Engkau telah membimbing, telah menyertai GKI Tuhan dalam penyatuan antara GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami sebagai gereja, kami sebagai tubuh-Mu Tuhan harus melakukan pembaharuan hidup terus menerus sehingga kami dapat berkarya, kami dapat melakukan hal yang baik. Dan kami yakin dan percaya pada saat kami membaca firman-Mu, firman-Mu inilah yang akan menjadi pegangan dalam kami memperbarui hidup kami. Dan mampukanlah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita adalah gereja yang terus membarui dalam rangka hari ulang tahun ke-32 GKI. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Bapak dan Ibu masih ingat? Nah, apakah masih ingat hubungan antara pensil dengan kaset? Masih ingat gak hubungan antara pensil dengan kaset? Kalau tahu biasanya, kalau yang pernah tahu gitu ya, mungkin kalau saya tanya anak saya, mungkin dia gak tahu apa hubungannya kaset dengan pensil. Mungkin juga dia gak pernah ngeliat kaset seperti apa. Nah, biasanya kalau pensil dan kaset bertemu itu biasanya untuk rewind. Kalau seandainya radionya rusak nggak bisa, akhirnya di rewindnya pakai pensil. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi pada saat orang pakai kaset, lalu mulai ada CD man, lalu mulai akhirnya dengan USB, dan sekarang segala sesuatunya ada di dalam handphone. Saya masih ingat pada saat saya masih SD dan mulai masuk SMP, belum punya komputer. Lalu pada saat harus buat clipping, nah ini bahasa yang jarang didengar untuk anak sekarang mungkin ya. Clipping, lalu harus ngetiknya pakai apa? Ya mesin ketik, cetak, cetak. Saya masih ingat papi saya cerita pada saat dia buat skripsi, pada saat itu belum ada komputer, lalu setiap orang-orang yang berkumpul itu bunyinya pasti tak cetak. Mesin ketik. Dan sekarang sudah berubah menjadi
laptop. Dulu disket yang besar, lalu mulai mengecil, USB, mungkin sekarang USB masih bisa dipakai. Lalu akhirnya sampai kepada sistem cloud. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan semuanya pasti akan mengalami perubahan. Seseorang atau organisasi atau perusahaan yang tidak aware terhadap sebuah perubahan, maka dia bisa tertinggal. Sehingga gereja pun juga harus siap untuk mengalami perubahan atau siap untuk berubah. Apa itu pembaharuan dalam Alkitab? Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat gereja melakukan sebuah perubahan, pada saat gereja melakukan sebuah pembaharuan, maka bukannya menjadi lebih tidak baik atau semakin negatif. Seharusnya pada saat seseorang, gereja atau organisasi melakukan sebuah pembaruan, maka tujuannya adalah membuat menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu pada saat kita mengatakan pembaharuan di dalam Alkitab, yang pertama adalah perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir dalam memandang dunia. Petrus yang memanggil Yesus sebagai Mesias, di saat orang-orang hanya melihat Yesus sebagai Elia, Musa, atau salah seorang dari nabi. Tetapi Petrus mempunyai perubahan pola pikir. Dialah yang pertama kali mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Petrus yang akhirnya dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa di tempat ini juga akan mendirikan jemaatku. Perubahan pola pikir yang membuat ada sebuah pembaharuan bagi diri Petrus. Yang kedua adalah pembaharuan hidup. Pada saat seorang melakukan sebuah pembaharuan hidup, kita bisa baca di dalam Roma 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Bagaimana seseorang itu harus melakukan sebuah pembaharuan hidup. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Seseorang yang ingin melakukan sebuah pembaharuan hidup, maka dia harus intim, dekat relasinya dengan Tuhan. Tanpa itu maka tidak bisa melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, relasi kepada internal, keluarga. Bagaimana seorang harus melakukan sebuah pembaharuan hidup, harus pertama kali dirasakan adalah di dalam keluarga kita. Yang ketiga, relasi dengan masyarakat, relasi dengan sahabat, relasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, pada saat kita akan melakukan sebuah pembaharuan hidup, maka ada tantangannya. Tantangannya adalah pada saat kita merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Pada saat kita melakukan pembaharuan hidup dan merasa bahwa saya lebih hebat dibandingkan orang lain. Padahal di dalam Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-8 ini, bagaimana seseorang itu mempunyai pembaharuan hidup berarti dia mempunyai talenta. Dan seseorang yang mempunyai talenta atau karunia masing-masing itu bukan berarti lebih hebat dibandingkan yang lain. Dan ingatlah konsep satu tubuh. Setiap orang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga pada saat seseorang itu dikaruniai dengan hal yang berbeda, maka dia perlu melakukan sebuah kolaborasi dan tidak merasa diri paling benar. Intinya adalah pada saat orang melakukan pembaharuan hidup, jangan sombong. Pada saat dia bisa berubah, dia bisa beradaptasi. Yang pertama yang harus kita lakukan, tantangan pertama adalah jangan kita sombong. Nah, GKI Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hari ulang tahun ke-32 dari GKI ini, kita bersyukur selama 32 tahun Tuhan terus menyertai GKI dalam melakukan sebuah perubahan hidup. Oleh karena itu kita bisa berefleksi ulang lagi atau melihat histori kembali. GKI yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Februari tahun 1934 di Jawa Timur, berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Sinode Jawa Timur. Pada tanggal 24 Maret 1940 di Jawa Barat, berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Sinode Jawa Barat. Dan pada tanggal 8 Agustus 1945 di Jawa Tengah, berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Sinode Jawa Tengah. Kita bisa lihat betapa panjangnya
Gereja yang masing-masing tadinya berdiri, nanti saya akan ceritakan kenapa kok umurnya cuma 32, padahal sudah ada sebelum zaman kemerdekaan. Maka kita akan coba kembali menggali, melihat histori yang terjadi bagi GKI. Perubahan yang pertama kali, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perubahan yang pertama kali, pembaruan GKI yang pertama kali adalah pada saat mereka meninggalkan yang namanya Tionghoa Kitokahwe. Pada saat gereja yang disebutnya Gereja Kristen Tionghoa, pada saat zaman kemerdekaan mereka memilih untuk menjadi Gereja Kristen Indonesia, bukan Gereja Kristen di Indonesia. Ini sangat berbeda. Kenapa? Karena GKI merasa bahwa sebagai gereja mereka tidak terpisah dari tempat di mana mereka tinggal. Sehingga mereka menjadi Kristen, tetapi di satu sisi mereka juga mengindonesia dan harus berkarya di bumi Indonesia. Ada sebuah perubahan yang pertama kali dari Gereja Kristen Tionghoa yang hanya melihat etnis, tapi Bapak dan Ibu kita bisa lihat sekarang GKI multi etnis. Tidak hanya Tionghoa saja, tidak hanya Batak saja, tidak hanya Jawa saja, tetapi multi etnis, keberagaman. Ini adalah pembaruan hidup yang luar biasa. Pembaruan bagi GKI. Yang kedua Bapak dan Ibu, pada saat pembaruan setelah tadinya memilih untuk menjadi Gereja Kristen Indonesia, penyatuan gereja GKI yang dimulai pada tahun 1962. Pada saat gereja-gereja yang tadi saya sebutkan, GKI Jatim, Jateng dan Jabar, pada saat mereka melihat bahwa mereka harus bersatu, tahun 1962 akhirnya diusahakan untuk penyatuan-penyatuan, terkhususnya dalam hal liturgi, masalah tata gereja, ajaran. Dan pada tanggal 26 Agustus 1988, akhirnya GKI meresmikan bahwa penyatuan antara GKI Jateng, Jabar dan Jatim. Sebuah pembaruan, melakukan sebuah pembaruan. Dan inilah kita bisa katakan terbentuknya GKI. Kenapa? Karena mereka melihat tantangan zaman dan melakukan sebuah pembaruan terus menerus. Dan kita bersyukur. Kita adalah bagian dari GKI. Selama 32 tahun GKI telah bersatu bersama-sama untuk melakukan sebuah pembaruan. Dan kalau kita lihat di logo GKI, ada Alfa dan Omega, ada kapal, ada salib, dan ada gelombang. Arti logo GKI itu menunjukkan bahwa gereja GKI itu selalu maju ke depan, melakukan sebuah pembaruan. Perahu melambangkan gereja Tuhan yang bergerak maju, memenuhi tugas dan panggilannya di dunia. Dan pengakuan GKI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gereja-gereja Tuhan untuk mewujudkan gereja yang esa di Indonesia dan di dunia. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Kristus yang menentukan jalan hidup GKI. Gelombang melambangkan dunia yang penuh tantangan dan peluang kemana GKI diutus. Alfa dan Omega melambangkan Tuhan Allah yang kekal yang berkuasa menetapkan dan menyertai seluruh perjalanan GKI. Pada saat gereja yang harus membarui, GKI yang harus membarui hidupnya, maka ini harusnya terjadi di dalam gereja-gereja lokal, terkhususnya di GKI Kota Wisata. Kalau kita mengingat kembali Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, GKI berkarya bagi Indonesia. Visi GKI adalah menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia. Oleh karena itu, mewujudkan damai sejahtera berarti berkarya terutama di Indonesia. GKI sebagai mitra Allah harus siap hidup dalam menghadapi tantangan zaman. Sehingga pada saat kita melihat keadaan zaman, kita bisa lihat GKI kembali lagi sejarahnya adalah gereja yang terus melakukan sebuah pembaruan. Dan kita yang masih hidup di sekarang pada saat ini mewarisi histori tersebut. Kita harus melihat keadaan zaman kita dan melihat segala tantangan itu bukan sebagai hambatan. Tapi pada saat kita melihat peluang yang ada, anggaplah itu adalah hal yang diberikan Tuhan untuk kita bisa mewujudkan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Dan pada saat ini, pada zaman sekarang, pada saat kita belajar tentang generasi-generasi Z, Alpha, Millennial,
Pada saat sudah tidak zamannya lagi. Merasa gereja ditonjolkan hanya, oh ini loh saya GKI, oh ini loh saya GKP, oh ini loh saya HKBP, oh ini loh saya GBI. Pada saat gereja-gereja yang menonjolkan diri sendiri-sendiri. Akhirnya jalannya berbeda-beda. Tetapi pada zaman sekarang, pada konteks masa kini, pada saat generasi yang ada, generasi Z, generasi milenial, nanti juga generasi alpha. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Tidak merasa paling benar, tapi bagaimana gereja antar gereja satu dengan yang lain bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Gereja harus melakukan itu. Gereja yang harus siap untuk melakukan dalam tantangan zaman, siap menghadapi tantangan zaman. Ambil contoh Bapak dan Ibu, pada saat pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak gereja-gereja yang kelabakan? Berapa banyak gereja-gereja yang akhirnya mengalami kesulitan? Contoh, belum terbiasa dengan yang namanya digitalisasi media. Sehingga mereka kelabakan, apa yang harus kami lakukan pada saat gereja tidak ada, pada saat gereja tertutup. Padahal Tuhan sudah memberikan wadah. Berapa lama sih YouTube Bapak dan Ibu? Sudah lama. Tetapi seringkali gereja begitu nyaman. GKI, saya tidak bilang gereja lain lah, GKI lah. GKI begitu nyaman. Nggak perlulah digitalisasi media. Baru pada saat terjadi problem, terjadi permasalahan. Dan bagi saya kadang-kadang ini blessing in disguise. Jadi GKI itu sengaja dipaksa. Sengaja untuk berubah dengan cepat. Dan kita bersyukur. GKI bisa beradaptasi. Dan hampir semua sekarang gereja-gereja sudah melakukan digitalisasi layanan. Bahkan yang dulunya seringkali dinyinyiri, misalnya pakai QRIS, wah enak dong nanti dapat cashback dan sebagainya. Sekarang hampir semua gereja memakai itu. Bukankah kita dulu juga jangan-jangan pernah menyinyiri, julid saya bilang, dengan gereja yang mulai pakai GoPay dan yang lainnya. Masa pakai GoPay nanti persembahannya, wah pokoknya kita merasa diri paling benar. Tapi pada saat pandemi COVID-19, mereka sudah siap. Kita? Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa gereja harus melakukan sebuah pembaruan. Betapa pentingnya kembali di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan wadah digitalisasi pelayanan. Seringkali kita terkotak-kotakan, oh bagaimana kita bisa melakukan penginjilan. Tuhan sudah memberikan wadah kok. Dengan digitalisasi, orang yang di Papua bisa melihat rekaman ini. Di seluruh dunia bisa melihat rekaman ini. Apalagi kalau pakai subtitlenya Inggris dan yang lain. Makin luas. Tersebar penyebaran Injil bukan hanya berdasarkan hanya fisik semata. Tapi pada saat bisa berkolaborasi antara yang onsite, yang fisik dengan digitalisasi media. Luar biasa. Kita bisa mengabarkan Injil sampai seluruh dunia di tempat kita berada. Dan percayalah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat Tuhan juga memberikan kita bonus demografi. Pada sekitar tahun 2030-2040 nanti. Pada saat pemuda-pemuda mulai akhirnya banyak berkarya. Kita bersyukur pemuda GKI juga harus diberikan kesempatan. Kita harus rangkul mereka untuk bisa mengembangkan gereja GKI. Untuk melakukan pembaruan hidup yang lebih baik lagi. Dan gereja harus terus membarui diri. Oleh karena itu kita yang bagian dalam gereja. Yang pertama adalah bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan perubahan yang terjadi. Kita harus siap untuk beradaptasi. Dan tidak serta-merta pada saat melihat ada sesuatu yang berbeda dengan zaman kita, maka jangan langsung kita katakan ini tidak benar. Sama seperti yang tadi saya katakan, persembahan QRIS dan yang lainnya. Pada saat kita nyinyirin orang gereja yang penuh dengan anak muda, tapi ujung-ujungnya kita pakai kok. Jangan sampai kita seperti menjilat ludah sendiri. Yang kedua adalah pada saat kita harus berkolaborasi. Sudah tidak zamannya lagi. Gereja merasa menonjolkan, oh saya GKI loh, saya gereja ini. Tapi harus berkolaborasi. Ingatlah fase di mana satu tubuh banyak anggota.
Yang ketiga adalah bagaimana kemampuan untuk memecahkan masalah. Pada saat ada problem pandemi COVID-19 ini, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin teguh, berdiri teguh, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dengan kepala dingin. Yang terakhir adalah pada saat kita dalam keadaan pada saat ini, dalam kolaborasi dengan tantangan-tantangan zaman, Tuhan menginginkan kita supaya kita bisa menciptakan sebuah kreativitas dan juga inovasi. Dan percayalah, pandemi COVID-19 ini adalah sebuah titik awal kita untuk melakukan sebuah pelayanan yang berbeda. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah pembaruan dengan cepat. Gereja GKI, historinya adalah setelah melakukan pembaruan. Dan gereja itu akan terus berubah. Dan pada saat ini juga, pada saat kita semakin mengembangkan digitalisasi pelayanan kita, kita bersyukur kita mulai masuk ke dalam era disrupsi, era perkembangan teknologi 4.0, nanti ke depan 5.0. Dan kita percaya GKI siap untuk menghadapi tantangan itu. Dan tantangan itu adalah peluang kita untuk mengabarkan Injil lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Tuhan memberkati kita. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan dan menyaksikan pujian persembahan oleh keluarga dari Bapak Dwi Martono dengan judul Engkaulah Perisaiku.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik. Kami bersyukur Tuhan, selama 32 tahun Kau telah menyertai GKI, di mana kami diberikan kesempatan untuk menjadi mitra-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk berkarya di tengah Republik Indonesia ini. Dan kami sebagai bagian dari Gereja Kristen Indonesia ini, kami mau Tuhan supaya GKI dapat terus memberi yang terbaik Tuhan. Dapat berkolaborasi dengan gereja lain, dengan negara. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami hidup bukan untuk hanya diri kami sendiri. Tapi pada saat kami dipanggil keluar, kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami percaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak hal-hal yang sudah terjadi. Banyak orang-orang yang akhirnya mengalami penderitaan, terkena sakit penyakit ini, kehilangan orang yang dicintai, tenaga kesehatan yang harus berkorban Tuhan, sehingga mereka harus kehilangan nyawa karena pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, sampai berapa lama lagi Tuhan? Tapi kami yakin dan percaya pada saat kami tetap berserah, kami tetap berjalan di dalam-Mu. Pada waktunya nanti Tuhan, pada saat banyak orang-orang yang mulai memfokuskan kepada penelitian dari pandemi COVID-19 ini. Vaksin dapat terjadi, vaksin dapat diketemukan Tuhan. Sehingga orang-orang menjadi lebih kebal, menjadi lebih kuat Tuhan imunnya. Tapi sebelumnya sampai ke tahap itu, Kau akan terus menyertai Tuhan kami sebagai orang-orang yang rentan. Terkhususnya bagi orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. Tuhan Kau sertai mereka, kuatkan, dan biarlah kami juga mau menjaga. Pada saat kami menjaga, mengikuti setiap protokol-protokol yang ada. Engkau sertai pemerintah kami. Kau sertai pemerintah kota, pemerintah daerah. Kami mau Tuhan Kau akan sertai pemimpin-pemimpin kami yang diberikan kepercayaan untuk bisa menjalani sehingga pandemi COVID-19 ini dapat hilang, dapat diminimalisir. Kami percaya Tuhan Kau akan juga mampukan kami semua yang hadir, yang beribadah pada saat ini. Tuhan, jadikanlah kami kuat, jadikanlah kami dapat berubah pembaruan hidup kami, sehingga kami benar-benar berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Umat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening atau melalui QRIS pada tayangan di layar. Dasar persembahan kita diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kudus, mulia, dan penuh kuasa Engkau ya Allah. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, hingga Engkau berkenan atas kami. Sungguh kami mau bersyukur kepadamu. Biarlah hormat syukur kami berkenan bagimu. Berkati setiap rupiah yang boleh kami sampaikan saat ini,
sehingga berguna bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu, dan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bergeraklah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu hancurkan mereka, perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah untuk bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah untuk bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah.
Tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.